Pernahkah kalian memperhatikan kabel jaringan listrik yang dipasang di tiang-tiang listrik? Ternyata, panjang kabel listrik sengaja dilebihkan pada proses instalasinya, agar dapat mengantisipasi fenomena pemuaian panjang pada kabel listrik. Selain itu, pernahkah kalian memperhatikan pemasangan kaca jendela pada kosen? Untuk mengantisipasi terjadinya fenomena pemuaian luas pada kaca saat suhu tinggi, seperti pada siang hari, kaca jendela dipasang agak renggang. Selanjutnya, pernahkah kalian memperhatikan panci saat digunakan untuk memasak air? Ternyata, panci mengalami penambahan volume akibat peningkatan suhu. Hal tersebut dapat terjadi karena fenomena pemuaian volume. Dari ketiga ilustrasi tersebut, dapat diketahui bahwa benda mengalami perubahan karena adanya pemuaian. Apakah yang dimaksud dengan pemuaian? Bagaimanakah persamaan matematis untuk pemuaian panjang, luas, dan volume? Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut, kita perlu mempelajari konsep pemuaian pada zat padat. Mari kita simak pembahasannya berikut ini. Pemuaian adalah bertambahnya ukuran suatu benda yang diakibatkan oleh adanya kenaikan suhu pada benda tersebut. Pemuaian dapat terjadi pada benda berwujud padat, cair, dan gas. Besarnya pemuaian zat sangat bergantung pada ukuran awal benda, kenaikan suhu, dan jenis zat. Pemuaian tiap-tiap benda tersebut akan berbeda bergantung pada suhu di sekitar dan koefisien muai atau daya muai dari benda tersebut. Pemuaian terbagi menjadi 3 jenis, yaitu pemuaian pada zat padat, zat cair, dan zat gas. Pada pembelajaran kali ini, kita hanya akan membahas pemuaian pada zat padat. Pemuaian zat padat adalah jenis pemuaian yang terjadi pada suatu benda padat. Pemuaian pada zat padat dibedakan menjadi 3, yaitu pemuaian panjang, pemuaian luas, dan pemuaian volume. Mari kita bahas satu persatu. Pertama, pemuaian panjang. Pemuaian panjang adalah bertambahnya ukuran panjang suatu benda karena menerima kalor. Pada pemuaian panjang, nilai lebar dan tebal sangat kecil dibandingkan dengan nilai panjang benda, sehingga lebar dan tebal dianggap tidak ada. Contoh pemuaian panjang ialah penambahan panjang kabel pada jaringan kabel listrik. Pada instalasinya, panjang kabel listrik sengaja dilebihkan. Hal ini disebabkan kabel listrik mengalami pemuaian panjang. Tujuannya adalah kawat atau kabel tidak putus pada malam hari ketika mengalami penyusutan. Contoh lainnya ialah sambungan pada rel kereta api yang dibuat bercelah antara 2 batang rel. Hal ini dilakukan untuk memberikan ruang muai sehingga saat terkena panas, rel tersebut tidak melengkung. Pemuaian panjang suatu benda dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu panjang awal benda.
koefisien muai benda, dan besar perubahan suhu. Koefisien muai panjang dilambangkan dengan alfa. Pertambahan panjang zat padat untuk naikkan 1 derajat Celcius pada zat sepanjang 1 meter disebut koefisien muai panjang alfa. Makin besar koefisien muai panjang, makin mudah benda untuk memuai. Koefisien suatu benda dipengaruhi oleh jenis benda atau jenis bahan benda tersebut. Pertambahan panjang suatu benda yang dilambangkan dengan delta L setelah dipanaskan pada suhu tertentu adalah koefisien muai panjang alfa dikali panjang awal benda yang dilambangkan dengan L0 dikali kenaikan suhu yang dilambangkan dengan delta T. Secara matematis, persamaan tersebut ditulis sebagai berikut. Delta L sama dengan alfa dikali L0 dikali delta T. Jika panjang awal atau L0 dan suhu awal atau T0 dipanaskan, sehingga panjangnya menjadi L1 dan suhunya menjadi T1, akan berlaku persamaan sebagai berikut. Delta L sama dengan L1 dikurangi L0. L1 sama dengan L0 dikali dalam kurung 1 ditambah alfa dikali delta T. Delta T sama dengan T1 dikurangi T0. Untuk lebih memahami pemuaian panjang pada zat padat, mari kita perhatikan contoh soal dan penyelesaiannya berikut ini. Contoh soal 1. Panjang batang rel kereta api masing-masing adalah 8 meter yang dipasang pada suhu 30 derajat Celcius. Koefisien muai panjang batang rel kereta api adalah 12 dikali 10 pangkat negatif 6 per derajat Celcius. Jika pada suhu 60 derajat Celcius, kedua batang rel tersebut bersentuhan, berapakah panjang celah antara dua batang rel pada suhu 30 derajat Celcius? Penyelesaian untuk menjawab soal tersebut adalah sebagai berikut. Diketahui, L0 sama dengan 8 meter, T0 sama dengan 30 derajat Celcius, T1 sama dengan 60 derajat Celcius. Alfa sama dengan 12 dikali 10 pangkat negatif 6 per derajat Celcius. Ditanya, berapakah panjang celah antara dua batang rel tersebut? Jawab, kita hitung pertambahan panjang tiap-tiap batang rel sebagai berikut. Delta L sama dengan alfa dikali L0 dikali delta T. Delta L sama dengan 12 dikali 10 pangkat negatif 6 per derajat Celcius dikali 8 meter dikali dalam kurung 60 derajat Celcius dikurangi 30 derajat Celcius. Delta L sama dengan 12 dikali 10 pangkat negatif 6 per derajat Celcius dikali 8 meter dikali 30 derajat Celcius. Delta L sama dengan 2880 dikali 10 pangkat negatif 6 meter. Delta L sama dengan 2,88 mm. Jadi, tiap satu batang rel kereta api bertambah panjang sebesar 2,88 mm. Dengan demikian, panjang celah antara dua batang rel dapat kita hitung dengan rumus berikut.
Panjang celah antara dua batang rel sama dengan 2 dikali 2,88 mm. Panjang celah antara dua batang rel sama dengan 5,76 mm. Jadi, panjang celah antara dua batang rel adalah 5,76 mm. Kedua, pemuaian luas. Pemuaian luas adalah bertambahnya ukuran luas suatu benda karena menerima kalor. Pemuaian luas terjadi pada benda yang mempunyai ukuran panjang dan lebar, sedangkan tebalnya sangat kecil dan dianggap tidak ada. Contoh pemuaian luas ialah pemasangan kaca jendela pada kosen. Untuk mengantisipasi terjadinya pemuaian kaca pada suhu yang tinggi, seperti pada siang hari, kaca jendela dipasang agak renggang. Pada saat udara dingin, kaca menyusut karena koefisien muai kaca lebih besar daripada koefisien muai kayu. Jika suhu meningkat, kaca akan memuai lebih besar daripada kayu kosen, sehingga kaca akan terlihat terpasang dengan rapat pada kosen kayu tersebut dan tidak pecah. Contoh lain dari pemuaian luas ialah pemasangan keramik yang harus diberi jarak antara satu dan yang lainnya. Di tengah-tengah ruang tersebut biasanya diisi dengan bahan nut yang memiliki sifat fleksibel. Jika suhu meningkat, keramik akan memuai bertambah luas dan tidak pecah. Faktor yang memengaruhi pemuaian luas adalah luas awal benda, koefisien muai luas, dan besar perubahan suhu. Pemuaian luas sebenarnya adalah pemuaian panjang yang ditinjau dari dua dimensi. Oleh karena itu, koefisien muai luas yang dilambangkan dengan beta memiliki besar sama dengan 2 kali koefisien muai panjang. Beta sama dengan 2 dikali alfa. Pertambahan luas suatu benda yang dilambangkan dengan delta A setelah dipanaskan pada suhu tertentu adalah koefisien muai luas beta dikali luas awal benda yang dilambangkan dengan A0 dikali kenaikan suhu yang dilambangkan dengan delta T. Secara matematis, persamaan tersebut ditulis sebagai berikut. Delta A sama dengan beta dikali A0 dikali delta T. Jika luas awal atau A0 dan suhu awal atau T0 dipanaskan, sehingga luasnya menjadi A1 dan suhunya menjadi T1, akan berlaku persamaan sebagai berikut. Delta A sama dengan A1 dikurangi A0. A1 sama dengan A0 dikali dalam kurung 1 ditambah beta dikali delta T. Delta T sama dengan T1 dikurangi T0. Untuk lebih memahami pemuaian luas pada zat padat, mari kita perhatikan contoh soal dan penyelesaiannya berikut ini. Contoh soal 2. Kaca jendela rumah berada pada suhu 25 derajat Celcius dengan luasnya sebesar 1,2 meter kuadrat. Selain itu, diketahui koefisien muai panjang kaca sebesar 9 dikali 10 pangkat negatif 6 per derajat Celcius. Berapakah pertambahan luas kaca dan luas kaca akhir setelah suhunya naik menjadi 45 derajat Celcius karena terkena sinar matahari? Penyelesaian untuk menjawab soal tersebut adalah sebagai berikut. Diketahui, A0 sama dengan 1,2 meter kuadrat.
T0 sama dengan 25 derajat Celcius. T1 sama dengan 45 derajat Celcius. Alfa sama dengan 9 dikali 10 pangkat negatif 6 per derajat Celcius. Ditanya, berapakah pertambahan luas kaca dan luas kaca akhir? Sebelumnya, kita perlu menghitung koefisien muai luas terlebih dahulu sebagai berikut. Beta sama dengan 2 dikali alfa. Beta sama dengan 2 dikali 9 dikali 10 pangkat negatif 6 per derajat Celcius. Beta sama dengan 18 dikali 10 pangkat negatif 6 per derajat Celcius. Selanjutnya, kita hitung pertambahan luas kaca sebagai berikut. Delta A sama dengan beta dikali A0 dikali delta T. Delta A sama dengan 18 dikali 10 pangkat negatif 6 per derajat Celcius dikali 1,2 meter kuadrat dikali dalam kurung 45 derajat Celcius dikurangi 25 derajat Celcius. Delta A sama dengan 18 dikali 10 pangkat negatif 6 per derajat Celcius dikali 1,2 meter kuadrat dikali 20 derajat Celcius. Delta A sama dengan 432 dikali 10 pangkat negatif 6 meter kuadrat. Jadi, pertambahan luas kaca ialah 432 dikali 10 pangkat negatif 6 meter kuadrat. Kita telah mengetahui besar pertambahan luas kaca dan luas kaca awal, sehingga untuk menghitung luas kaca akhir digunakan rumus sebagai berikut. Delta A sama dengan A1 dikurangi A0. A1 sama dengan delta A ditambah A0. A1 sama dengan 432 dikali 10 pangkat negatif 6 meter kuadrat ditambah 1,2 meter kuadrat. A1 sama dengan 0,000432 meter kuadrat ditambah 1,2 meter kuadrat. A1 sama dengan 1,200432 meter kuadrat. Jadi, luas kaca akhir ialah 1,200432 meter kuadrat. Ketiga, pemuaian volume. Pemuaian volume adalah bertambahnya ukuran volume suatu benda karena menerima kalor. Pemuaian volume terjadi pada benda yang mempunyai ukuran panjang, lebar, dan tebal. Contoh pemuaian volume ialah pemuaian pada panci yang mengalami penambahan volume ketika sedang dipanaskan. Contoh lainnya ialah gelas yang pecah sesaat setelah dituangkan air mendidih. Benda apapun akan memuai atau volumenya bertambah jika panas dan menyusut atau volumenya berkurang jika dingin. Gelas akan pecah karena dinding gelas bagian dalam sudah memuai, sedangkan dinding gelas bagian luar belum memuai. Pada pemuaian volume, faktor yang memengaruhinya ialah volume awal benda, koefisien muai volume, dan besar perubahan suhu. Pemuaian volume sebenarnya merupakan pemuaian panjang yang ditinjau dari 3 dimensi. Oleh karena itu, koefisien muai volume yang dilambangkan dengan gamma memiliki besar sama dengan 3 kali koefisien muai panjang. Gamma sama dengan 3 dikali alfa.
Pertambahan volume benda yang dilambangkan dengan delta V setelah dipanaskan pada suhu tertentu adalah koefisien muai volume gamma dikali volume awal benda yang dilambangkan dengan V0 dikali kenaikan suhu yang dilambangkan dengan delta T. Secara matematis, persamaan tersebut ditulis sebagai berikut. Delta V sama dengan gamma dikali V0 dikali delta T. Jika volume awal atau V0 dan suhu awal atau T0 dipanaskan, sehingga volumenya menjadi V1 dan suhunya menjadi T1, akan berlaku persamaan sebagai berikut. Delta V sama dengan V1 dikurangi V0. V1 sama dengan V0 dikali dalam kurung 1 ditambah gamma dikali delta T. Delta T sama dengan T1 dikurangi T0. Untuk lebih memahami pemuaian volume pada zat padat, mari kita perhatikan contoh soal dan penyelesaiannya berikut ini. Contoh soal 3. Sebuah bejana yang terbuat dari besi memiliki volume 1 meter kubik pada suhu 25 derajat Celcius. Jika koefisien muai panjang bejana sebesar 12 dikali 10 pangkat negatif 6 per derajat Celcius, tentukan volume bejana pada suhu 75 derajat Celcius. Penyelesaian untuk menjawab soal tersebut adalah sebagai berikut. Diketahui, V0 sama dengan 1 meter kubik. T0 sama dengan 25 derajat Celcius. T1 sama dengan 75 derajat Celcius. Alfa sama dengan 12 dikali 10 pangkat negatif 6 per derajat Celcius. Ditanya, berapakah volume akhir bejana? Jawab, sebelumnya kita perlu menghitung koefisien muai volume terlebih dahulu sebagai berikut. Gamma sama dengan 3 dikali alfa. Gamma sama dengan 3 dikali 12 dikali 10 pangkat negatif 6 per derajat Celcius. Gamma sama dengan 36 dikali 10 pangkat negatif 6 per derajat Celcius. Selanjutnya, kita hitung volume akhir dengan rumus berikut. V1 sama dengan V0 dikali dalam kurung 1 ditambah gamma dikali delta T. V1 sama dengan 1 meter kubik dikali dalam kurung 1 ditambah 36 dikali 10 pangkat negatif 6 per derajat Celcius dikali dalam kurung 75 derajat Celcius dikurangi 25 derajat Celcius. V1 sama dengan 1 meter kubik dikali dalam kurung 1 ditambah 1800 dikali 10 pangkat negatif 6. V1 sama dengan 1 meter kubik dikali dalam kurung 1 ditambah 0,0018. V1 sama dengan 1 meter kubik dikali dalam kurung 1,0018. V1 sama dengan 1,0018 meter kubik. Jadi, volume akhir bejana ialah 1,0018 meter kubik. Kesimpulan. Poin-poin penting pada pembelajaran kali ini adalah sebagai berikut. Pertama, pemuaian adalah bertambahnya ukuran suatu benda yang diakibatkan oleh adanya kenaikan suhu pada benda tersebut. Kedua, pemuaian pada zat padat adalah jenis pemuaian yang terjadi pada suatu benda padat. Pemuaian pada zat padat dibedakan menjadi 3 jenis,
yaitu pemuaian panjang, pemuaian luas, dan pemuaian volume. Ketiga, pemuaian panjang adalah bertambahnya ukuran panjang suatu benda karena menerima kalor. Contoh pemuaian panjang adalah pemasangan kabel jaringan listrik. Pada instalasinya, panjang kabel listrik dilebihkan. Contoh lainnya ialah sambungan pada rel kereta api yang dibuat ada celah antara dua batang rel. Keempat, koefisien muai panjang dilambangkan dengan alfa. Kelima, koefisien suatu benda dipengaruhi oleh jenis benda atau jenis bahan benda tersebut. Keenam, rumus yang berlaku pada pemuaian panjang pada zat padat adalah sebagai berikut. Ketujuh, pemuaian luas adalah bertambahnya ukuran luas suatu benda karena menerima kalor. Contoh pemuaian luas ialah pemasangan kaca jendela pada kosen. Kedelapan, pemuaian luas merupakan pemuaian panjang yang ditinjau dari dua dimensi, sehingga koefisien muai luas yang dilambangkan dengan beta memiliki besar sama dengan 2 kali koefisien muai panjang. Kesembilan, rumus yang berlaku pada pemuaian luas pada zat padat adalah sebagai berikut. Kesepuluh, pemuaian volume adalah bertambahnya ukuran volume suatu benda karena menerima kalor. Contoh pemuaian volume ialah panci yang mengalami penambahan volume ketika sedang dipanaskan. Kesebelas, pemuaian volume merupakan pemuaian panjang yang ditinjau dari 3 dimensi, sehingga koefisien muai volume yang dilambangkan dengan gamma memiliki besar sama dengan 3 kali koefisien muai panjang. Ke-12, rumus yang berlaku pada pemuaian volume pada zat padat adalah sebagai berikut.